Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah, thumma a'lam annahu mata talaba sultanul adilu an tuhmala zakatu ilaihi wajaba dzalika. Dan ketahuilah bahwasanya jika pemerintah as-sultan, pemerintah atau penguasa yang adil, penguasa yang adil, Islam yang benar, tolaba, dia meminta, memerintahkan, antuhmala zakatu, supaya zakat itu diserahkan, dibawa kepadanya, ilaihi, kepada pemerintah. Wajib dzalika, maka wajib menyerahkan zakat itu. Nah, ini kita nih ada di negara yang punya pemerintah yang mengatur, bahkan membuat undang-undang zakat. Betul enggak? Udah ada nih, undang-undangnya udah ada zakat. Jarang betul negara yang punya undang-undang syariat. Ini Indonesia ini luar biasa sebenarnya. Emang mereknya, merek nama negaranya bukan negara Islam, enggak pakai simbol Islam. Negara Islam Indonesia enggak kan? Negara kita Republik Indonesia. Tapi banyak betul peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah itu berdasarkan syariat Islam. Ya. Jadi kalau orang bilang ini kita harus berjuang membentuk negara Islam, percuma. Sekarang itu udah terbentuk. Walaupun namanya kan nggak penting, kalau nama kan simbol. Tapi pemerintah ini sudah banyak mengadopsi aturan Islam. Contoh undang-undang perkawinan, itu cara Islam. Ya. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia. Itu Islam. Ya. Pemahaman Islam. Terus tidak boleh perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki sejenis, nggak boleh. Ya. Coba kalau bukan aturan Islam, boleh. Negara-negara di barat banyak. Negara liberal, negara anti agama banyak. Ya. Mereka membolehkan perkawinan laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan sejenis. Indonesia enggak. Undang-undang wakaf. Wakaf ada undang-undangnya. Ya. Kalau undang-undang perkawinan itu nomor 1 tahun 74, udah dibikin tahun 1974. Undang-undang wakaf nomor 41 tahun 2004. Dibikin sama DPR kita. Ngatur wakaf. Ya. Wakaf itu aturan apa? Aturan Islam. Enggak ada di agama lain, enggak ada kan? Itu hukum Islam semua isinya. Bagaimana orang yang mau mengeluarkan hartanya di jalan Allah dalam bentuk tanah diwakafkan. Ada. Undang-undang zakat udah lahir juga. Ya. Nah, di sini ada ketentuan kalau pemerintah mengharuskan, memerintahkan kepada rakyatnya, kepada umat Islam untuk menyerahkan zakat kepada pemerintah, maka wajib hukumnya kita menjalankan itu. Ini kita belum jalani nih, jujur aja nih. Iya kan? Harusnya berarti kita berzakat itu ke Basnas. Ya,
menyerahkan zakat kita itu ke Baznas, Badan Amil Zakat Nasional. Itu dibentuk negara, dibikin oleh negara itu Baznas itu. Nah, nanti ada ketentuannya nih. Ya. Yang pasti hukumnya wajib kalau kita diperintah oleh pemerintah. Yang benar untuk membayar zakat dikumpulkan di pemerintah. Setelah itu apa? Wa bari'at zimmatul muzakki bidaf'iha ilaihi. Dan setelah dia serahkan ke pemerintah, terlepaslah tanggung jawab si muzakki, si orang yang membayar zakat, untuk memberikannya kepada fakir miskin. Udah lepas kewajibannya. Ya. Artinya tanggungan ini ditanggung oleh pemerintah. Wa kanal uhdatu 'ala sultan fit tafriqi. Maka tanggung jawab berikutnya, kewajiban pemerintahlah untuk menyampaikan, membagikan zakat itu. Ya. Kita sudah mengeluarkan kepada pemerintah. Selanjutnya tanggung jawab pemerintah. Dia benar, dia salah, urusan dia kepada Allah. Urusan kita selesai. Saya udah ngeluarin. Nah, gitu. Ya. Wa kadzalika idza talabaha sultanul ladzi laisa bi'adilin. Dan begitu juga tetap harus taat, harus bayar zakat apabila diminta, diperintah oleh pemerintah yang tidak adil sekalipun. Nah itu tadi, pemerintah yang enggak adil. Yang adil kita wajib taat. Seandainya pemerintah yang enggak adil, dia bilang zakat, ya, tapi dipakainya untuk yang lain misalnya gitu. Kan salah tuh pemerintah. Tetap kita wajib membayarnya sesuai dengan perintahnya. Gitu. Jadi kalau namanya sultan itu, as-sultan pasti muslim. Ya. Sultan itu muslim. Jadi maksudnya ini pemerintah yang beragama Islam, apalagi ada aturan-aturan Islamnya yang dibuat di undang-undang. Seandainya pemerintah itu tidak adil, dia bilang ini uang untuk zakat tapi dia pakai untuk yang lain gitu. Wa dzalika li khaufil fitnah. Kenapa harus taat walaupun pemerintahnya misalnya tidak adil? Itu karena untuk menghindari fitnah. Gampang banget kan kalau sebagai penguasa memfitnah masyarakat, gampang. Ada aja dah dikerjain, namanya dia lagi berkuasa. Nah, ntar dibilang anti pemerintah, anti NKRI, ya kan? Teroris, radikalisme, nah gitu. Apalagi itu? ISIS. Ya kan, gara-gara nggak bayar zakat, habis kita difitnah macem-macem. Nah, udah bayar aja, gitu. Untuk menghindari itu. Waftiraqil kalimah, dan menghindari pecah belah. Ya, terjadinya perpecahan, kerusuhan, wah segala macam. Summa, nah, in farraqaz zakata 'alal ladzina katabahallahu lahum. Kalau si pemerintah ini kemudian membagikan zakat sesuai dengan ketentuan Allah yang sudah Allah tuliskan di dalam Al-Quran, wahum al mawjuduna final asnaf, yakni asnaf, orang-orang yang berhak yang menerima yang ada di negara itu, yang ada di sekitar itu, al-asnaf as-samaniyah, yang 8 golongan itu. Dia bagi benar si pemerintah nih. Dia kumpulin zakat dari masyarakat, dari rakyatnya, kemudian dia bagi sesuai dengan ketentuan agama, sesuai dengan ketentuan Al-Quran. Nih ada asnaf yang 8, ada golongan yang berhak menerima. Si miskin, fakir, miskin, apalagi fisabilillah, ibnu sabil, al-gharimin, al-mu'allaf, dan seterusnya. Ya, ada 8 golongan. Wah, dia bagiin itu.
asabahullahu sawaban azima. Maka sultan itu, pemerintah itu mendapatkan pahala yang sangat besar. Sebagai amil, ya kan? Amilnya benar, ngebagiinnya kepada masyarakat benar, sesuai dengan ketentuan agama, enggak disalahgunakan itu uang zakat, maka dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Ya. Wa asaba ahlaz zakah, dan Allah juga memberikan pahala kepada yang berzakat. Yang ngasih zakatnya dapat pahala, dia membayar zakat. Yang mengelolanya si pemerintah karena baginya benar sesuai aturan, dapat pahala yang besar. Ya. Jadi semuanya jadi lempeng. Enak tuh kalau negara begitu ya. Dan ini di beberapa negara yang mayoritas muslim, ya, itu sudah berjalan. Zakat, wakaf, berbondong-bondong itu orang membayar zakat kepada pemerintah. Pemerintahnya benar. Coba bayangin nih, kalau kita bayar zakat se-Indonesia jadi satu tempat, kira-kira banyak nggak hasilnya? Wah, kaya raya umat Islam. Benar. Ini kan masalahnya sekarang ini yang terjadi karena kita tidak terbiasa membayar kepada pemerintah, jadi masing-masing ya cuman seadanya masyarakat segitu ya dikit dapatnya. Tapi kalau dikumpulin se-Indonesia, nggak usah zakat mal, zakat fitrah ada jadi satu tempat. Kalau itu misalnya 3,5 liter atau dijadiin duit lah misalnya, taruhlah 50.000 kali berapa? Jakarta 7 juta. Wah lah, keurugan kita. Iya kan? Itu yang namanya menangani fakir miskin di Jakarta selesai, yakin saya. Yakin itu. Untuk zakat fitrah aja, apalagi kalau zakat mal. Terkumpul menjadi satu. Senegara gitu kan, se-Indonesia. Masya Allah, paling kaya kita. Enggak bakalan punya utang luar negeri, udah itu. Dari zakat aja udah cukup. Ya. Dulu saya pernah mengestimasi aja. Memperkirakan. Membuat gerakan wakaf. Dan wakaf produktif. Gerakan wakaf tunai. Jadi, nah sekarang kan udah ada tuh di beberapa program. Karena udah ada undang-undang wakaf, wakaf uang, udah ada. Dulu sebelum undang-undang itu lahir, saya kebetulan membuat proposal gerakan wakaf tunai. Dan itu saya serahkan ke Direktur Bank Mandiri, Bank Syariah Mandiri. Waktu itu. Sehingga itu ditangkap dan dia punya program sekarang wakaf uang kan. Salah satu layanan di BSM, BSI sekarang, karena udah dia merger. Nah, itu saya ngitung se-Jakarta Barat. Hanya se-Jakarta Barat, Pak, estimasinya. Saat itu jumlah penduduk Jakarta Barat seluruhnya 3 juta. Nah, 3 juta itu diperkirakan kalau umat Islam yang udah bekerja, udah berpenghasilan 1 juta orang aja. 1 juta orang umat Islam di Jakarta Barat berwakaf bareng-bareng. Yang gajinya 2 juta, dia cukup wakafnya 50.000. Kali 200.000 orang. Bapak tuh. Yang gajinya 5 juta, dia wakafnya 100.000. Kali 200.000 orang. Baru 400.000 orang nih. Ya. Yang gajinya 10 juta, dia 500.000. Yang gajinya di atas 10 juta, 20 juta, cukup 1 juta. 20 juta ke atas, itu masih banyak Pak. Di Jakarta, orang yang penghasilannya di atas 50 juta kan banyak. Iya kan?
Gak usah gede-gede, 50, dari 50 juta, dari 20 juta itu 1 juta aja. Sekali aja seumur hidup. Itu kalau dikumpulkan, ya, itu sekitar, saya hitung waktu itu sekitar 3 hampir 3,5 triliun. Itu baru Jakarta Barat, Pak. Bayangin tuh. Ngeluarinnya nggak gede-gede lagi. Ya kan? Cukup 50.000. Nggak berat, tapi kompak gitu. Semuanya bayar. Luar biasa umat Islam tuh kaya. Makanya kalau kita kompak, wah negara lain takut sama kita. Iya. Dan aturan ekonomi Islam tuh banyak. Ada wakaf, ada zakat, ada infak, ada sodako kan. Ini aja 2 nih, wakaf sama zakat. Kalau kita kompak, dikelola oleh satu badan besar. Kan sekarang makanya pemerintah bikin itu. Supaya semuanya menyatu. Bikin badan amil zakat nasional. Di setiap provinsi ada, Pak. Di setiap provinsi ada. DKI nih, Basnas DKI Jakarta ada. Dulu kan namanya Bazis. DKI udah duluan, belum ada undang-undangnya, DKI udah punya Bazis. Badan amil zakat, tapi milik provinsi. Nah sekarang karena udah ada undang-undangnya, jadi nama yang ada di DKI juga Basnas juga, tapi tingkat provinsi. Nah itu kalau kita kompak jadi satu, wah luar biasa. Apalagi pemerintahnya bener, menyalurkannya sesuai aturan, itu pasti sejahtera. Ya, yang fakir miskin tertolong, orang-orang kaya juga menjadi tenang, zakatnya tersalurkan dengan baik. Ya, dan pemerintah dapat pahala yang sangat besar. Wah, ini kan luar biasa ini aturan. Kadzalika wa in farraqaha ala ghairi man amarallahu bitafriqiz zakah alaihim. Tapi jika pemerintahnya membagikan zakat itu tidak sesuai dengan perintah Allah, semau-mau dia atau disalahgunakan misalnya, ya, wahum al-mazkuruna fi qaulillah, sesuai dengan perintah Allah di dalam firman Allah, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wa ibnus sabil, dan seterusnya. Sudah disebut jelas ini ada perintahnya, ada aturannya di Al-Quran. Dia nggak laksanakan sesuai dengan aturan ini. Faqad athima ithman azima, maka pemerintah itu menanggung dosa yang sangat besar. Berarti dia melanggar aturan Allah. Berdosa. Ini juga amil, kita hati-hati nih. Hati-hati. Sementara ini kan kita belum ke pemerintah tapi ke amil. Amil yang menerima amanah terus kita menyalurkannya nggak sesuai. Hati-hati, ikut dosa kita. Ya. Berdosa sangat besar. Wa zalama zulman fahishan, dan dia termasuk kategori orang yang zolim, melakukan kezoliman yang sangat keji. Wa sara zaliman lil aghniya, termasuk dia menjadi berbuat zalim kepada para orang kaya yang membayar zakatnya. Ya, orang kaya yang membayar zakat itu termasuk yang dizalimi oleh amil atau pemerintah yang membagikan zakatnya tidak sesuai peraturan agama. Biwad'ihi zakatihim fi ghairi maudhi'ihim, karena sebab dia membagikan zakat bukan tidak sesuai dengan aturannya. Wa zaliman lil fuqara, juga dia berbuat zalim nih pemerintah kepada orang fakir. Ya, zalim kepada yang ngasih zakat, zalim kepada yang berhak menerima zakat. Biman'ihi iyahum, dengan cara dia menahan, tidak memberikan zakat kepada para fakir miskin, bihukukihim, dengan hak-hak mereka. Padahal mereka berhak tapi ditahan hak mereka, digunakan untuk yang lain. Misalnya tadi itu infrastruktur, pasti jadi kacau. Ya kan? Itu aja baru isu udah rame, ya kan? Dulu ada isu dana haji dipakai infrastruktur. Sampai akhirnya bagus juga itu Ustadz Haikal Hasan langsung mewawancarai
kepala badan pengelola dana haji. Karena ada sekarang namanya Pak Anggito Abimanyu. Ya, Pak Anggito yang menjadi pengelola. Orang benar itu Pak Anggito tuh. Orang soleh lah istilahnya. Sehingga Ustadz Haikal Hasan supaya ini terus tidak menjadi fitnah. Katanya itu dipakai untuk infrastruktur, bangunan, langsung diwawancarain. Pakai YouTube tuh, saya pernah dengar, lihat YouTube-nya itu. Sebar kemana-mana. Tidak sama sekali ternyata. Itu aja baru isu aja, udah rame. Apalagi kalau beneran kepake begitu. Wah, karena kezoliman kalau beneran itu. Itu dana haji, istilahnya dana haji itu dana apa sih? Dana untung. Dana untungnya haji itu. Dari mana untungnya itu? Dari Vima Bank. Iya kan? Itu kan udah puluhan tahun. Jadi jumlahnya Masya Allah triliunan. Itu dana untung haji. Cuman milik umat Islam. Itu aja kalau disalahgunakan kacau. Apalagi kalau zakat yang jelas-jelas ada sumber hukumnya. Kalau dana haji mah nggak ada aturannya. Artinya secara spesifik di Al-Quran nggak ada yang mengatur dana sisa. Nah, misalnya dari orang berangkat haji keuntungannya digunakan untuk ini, nggak ada aturan begitu dalam Islam. Oh iya, itu aturan. Kenapa? Karena itu milik umat Islam aja, makanya nggak boleh diganggu gugat. Gitu. Nah itu boleh dipakai apa aja, bikin perguruan tinggi Islam, ya kan, bertaraf internasional, menggratiskan anak-anak berprestasi. Wah itu luar biasa kalau bisa dipakai. Cuman memang sampai sekarang belum katanya. Saya pernah dengar wacana itu bisa, wacana. Ini umat Islam harus punya perguruan tinggi bertaraf internasional. Tapi karena negara ini udah punya banyak UIN, ini kan negara udah membangun beberapa UIN, ya kan? Universitas Islam Negeri itu kan di setiap provinsi ada, dan itu sekarang tarafnya Indonesia internasional. Ciputat itu udah internasional. Banyak juga mahasiswa luar negeri yang kuliah di sana. Nah, tapi yang khusus milik umat Islam belum ada. Tapi takut berebut, ntar NU minta, Muhammadiyah minta, takutnya ribut. Banyakan organisasi kita. Nah ini kalau dilaksanakan tidak sesuai dengan aturan luar biasa, semua jadi menanggung dosa pemerintah yang mengelola itu. Allati katabahallahu lahum, harusnya diberikan kepada orang-orang yang berhak yang memang sudah ditentukan oleh Allah. Fi amwalil aghniya, dalam menerima harta dari orang-orang kaya. Min ibadihi, dari hamba-hambanya. Wa innama faradallahu zakata, dan hanyalah tujuan Allah memfardukan, mewajibkan zakat, litakuna tuhratan lil ghani, karena tujuannya untuk membersihkan harta orang-orang kaya. Tujuan itu. Ya, berarti harta kalau nggak dijakatin dia kok kotor. Tujuan Allah wajibkan zakat pertama untuk membersihkan harta orang-orang kaya. Yang kedua waqiwaman lil fuqara, untuk membantu para fuqara. Ya, orang kaya untung karena hartanya jadi bersih, orang miskin untung karena dia kebagian dari harta orang kaya, tertolong. Ya. Sehingga kemiskinannya itu tidak berlarut-larut, dia bisa terbantu dengan itu. Wa balaghan lahu, dan bisa menyampaikan kepada orang-orang miskin. Faman amila fiha ala khilafi dzalika, maka barang siapa yang mengelola zakat itu tidak sesuai dengan aturan, faqad ihtamala buhtanan wa itsman azima, maka sungguh dia akan menanggung dosa yang sangat besar. Ya, hati-hati itu. Wa idza akhadha zakata as-sultanu zalimu, apabila sultan, pemerintah yang zalim, mengambil zakat wa wada'aha fi ghairi maudi'iha, dia kemudian membagikannya bukan sesuai dengan aturannya. Wa samahat nafsul muzakki, dan jika orang yang berzakat berkenan, ya, bitafriki zakatin saniyatin,
memberikan zakat lagi di luar yang dia setorkan kepada pemerintah. Alal mustahikin, kepada para mustahik, kana dzalika ahwatulahu, maka yang demikian itu lebih hati-hati baginya. Nah, ini anjuran nih. Gini. Orang-orang kaya sudah menyerahkan zakatnya melalui lembaga pemerintah. Tahu-taunya ini disalahgunakan. Diselewengin ini dana zakatnya. Enggak dibagi sesuai aturan. Si orang kaya takut. Jangan-jangan zakat saya jadi enggak sah nih. Dia boleh. Nah, kalau dia berkenan, dia boleh ngeluarin lagi. Udah saya keluarin lagi aja dah. Saya ragu-ragu nih lembaga ini enggak percaya saya. Saya keluarin lagi langsung aja ke fakir miskin. Boleh. Itu untuk kehati-hatian. Ya. Kalau dia mau hukumnya boleh. Bahkan afdol, lebih bagus. Walaisa dzalika biwajibin, tapi itu tidak wajib. Enggak harus begitu. Ya jarang-jarang orang sampai kayak double gitu kan. Udah bayar, ya kan? Mengeluarin lagi, biarin dia yang dosa gitu. Biasanya kita begitu tuh. Ngambek aja kita udah. Iya, dosa dia yang tanggung. Apaan saya udah ngeluarin duit gitu. Ya, tapi seandainya ada orang yang sangat hati-hati, dia ragu-ragu terhadap apa yang dilakukan pemerintah, udah mendingan saya bayar lagi aja. Itu boleh. Tapi enggak wajib. Wa idza amkanal muzakki ayyamna zakatahu aw syai'an minha. Jika memungkinkan pada saat ditarik zakatnya oleh pemerintah, si muzakki, orang yang memberi zakat itu kemudian menahan sedikit. Ya, sedikit dia tahan. Waduh, nih saya tahun kemarin aja nggak jelas. Aduh, saya kasih semua kepikiran ini. Udah dah, bilang aja, ini bayar segini aja saya, gitu. Nah, yang sisanya dia tahan. Maksudnya untuk diberikan langsung kepada fakir miskin. Kalau memungkinkan bisa begitu, nggak jadi fitnah, ya silahkan. Gitu. Ini boleh, dibolehin di sini. Ya. An akhdhi sultan, dia menahan dari pungutan zakat dari sultan az-zalim tadi, oleh pemerintah yang zalim, dia boleh. Jaza zalika, boleh saja itu dilakukan. Walakin bisyartin, tapi syaratnya alla yatarattaba 'alal man'i fitnatun wala maksiyatun lillah. Jangan sampai akibat dia nahan begitu zakatnya, dia bayar separuh doang, itu nanti menimbulkan fitnah dan menimbulkan perbuatan yang salah lagi. Jangan sampai, ya. Itu bahaya. Min kizbin misalnya, jadi bohong, ya kan? Pak, zakat saya sebenarnya segini doang nih, tapi sebenarnya banyak gitu kan. Dia laporannya cuma segini gitu. Harusnya bayar 2 juta, saya cuma 1 juta. Itu kan kebohongan. Ya kan jadi menimbulkan kemaksiatan lagi, kesalahan, enggak boleh. Kizbin sorehin, bohong terang-terangan. Au yaminin fajir, atau sumpah. Sumpah demi Allah Pak, cuma segini gitu kan. Kan jadi bohong. Ya kan? Sumpah palsu, sumpah yang bikin kita jadi berbohong, enggak boleh. Au nahwa dzalik, atau yang lain sebagainya. Jangan kalau emang begitu. Ya. Kalau kita nahan zakat separuh atau semuanya kita tahan, kita enggak bayarin, itu aman-aman aja, langsung kita berikan kayak sekarang ini kan. Ya, sekarang ini bukan persoalannya, memang belum timbul rasa percaya dari masyarakat kepada badan yang dibentuk oleh pemerintah ini. Memang harusnya PR-nya nih para pengurus Baznas, ya, itu segera mensosialisasikan kepada masyarakat sehingga timbul. Nah, kalau masyarakat nggak percaya, ya udah saya mau langsung aja, boleh. Gitu. Di sini dihukumkan boleh. Kalau emang benar si pemerintah ngelolanya nggak sesuai aturan, gitu. Tapi kalau udah sesuai, kita wajib taat. Ya. Wa yakunu niyyatuhu fil man'i takhlisus sultan
dan niatnya dia tadi itu menahan zakatnya tidak bayar ke pemerintah itu niatnya untuk apa? Tahlisus sultan minal ismi alladhi yakunu alaihi. Pertama niatnya untuk menyelamatkan pemerintah dari perbuatan dosanya. Kalau saya bayar ke pemerintah, saya tahu kelakuannya begitu, saya nambahin dosa dia. Kasihan dia, mendingan saya nggak bayar ke dia dah. Daripada saya bayar jadi dosa dia. Nah gitu. Untuk menyelamatkan justru. Tujuannya menyelamatkan pemerintah dari perbuatan dosa terus menerus. Karena dibiarkan dia melakukan kesalahan. Sehingga udah nggak usah bayar. Misalnya begitu. Boleh tuh tujuan begitu. Ya. Fi wad'iz zakati fi ghairi maudi'iha. Karena pemerintah biasa misalnya sudah kelihatan jelas-jelas mengelola zakat itu tidak sesuai aturan gitu. Yang kedua, wa i'anatal fuqara ala iqamati dinihim. Yang kedua tujuannya benar-benar ingin menolong para orang-orang fakir. Ya, karena udah terbukti diserahkan ke pemerintah kagak nyampe ke mereka, udahlah ini mah ada di mata saya kasih aja langsung sama dia. Tujuannya membersihkan pemerintah daripada dosa-dosa yang dilakukan oleh mereka dan menolong orang-orang fakir ala iqamatidihim untuk melaksanakan ajaran agamanya. Gara-gara kefakiran orang kan bisa kufur, teriak, ya kan? Waduh, kemiskinan itu kan kata Sayyidina Ali kadal faqru ayyakuna kufran. Kemiskinan itu bisa menjadi kufur orang, kesel, hidup susah mulu, ya kan? Dirayu sama agama lain. Nih kasih Indomie 5 bungkus, tiap hari dikasih makan apa? Wah, udah pindah agama. Saya benar Pak, saya pernah datang itu ke daerah Ciamis. Siapa yang sangka Ciamis ada kristenisasi? Ya. Namanya desa itu Cisewu. Ya. Itu desa ada mau bener di dalam. Untuk sampai ke desa itu kita tuh nelusurin pinggiran sungai, lereng gunung. Naik ojek 4 jam. Bayangin. Dan mereka pertaniannya itu karena di gunung tak ada hujan. Tahu nggak tak ada hujan? Kalau musim hujan dia tani, kagak musim kering ya kagak bisa nanam orang kering. Panas. Nah akhirnya miskin, terjadi kemiskinan. Begitu miskin, pemerintah juga susah menjangkaunya saking dalamnya. Siapa yang datang ke sono? Misionaris. Dia bikin di situ bangunan besar, pusat bantuan sosial. Kedoknya kan begitu. Karena pusat bantuan sosial, silakan warga masyarakat yang kekurangan tinggal datang ke situ. Wajukan. Perlu makanan, perlu pakaian, disuplai Pak. Tapi ternyata lama-lama itu membawa misi agama. Akhirnya banyak yang masuk Kristen. Ya. Lah saya di sini diempanin, ditolongin. Akhirnya nggak enak. Ngelain pertama bantu-bantuin bersih-bersihin di situ. Ya kan, jadi petugas kebersihan. Nah, lama-lama pindah agama. Banyak yang begitu Pak. Karena kemiskinan tadi itu. Nah, kalau kita membayar zakat itu menyelamatkan orang miskin supaya dia betul-betul bertahan di agama. Bi'ta'ihim ma faradallahu lahum alaihi. Dengan cara kita memberikan zakat yang memang sudah diwajibkan Allah. Fi malihi di dalam harta kita. Wabillahi taufik. Nah, sampai situ. Ya. Jadi ini pemahaman secara umumnya membayar zakat itu jelas hukumnya wajib. Zakat fitrah, zakat mal. Nah, membayarnya boleh langsung ke masyarakat, ke fakir miskin, ke mustahik, atau dikelola oleh pemerintah. Tapi kalau pemerintah sudah mewajibkan, kayak kita nih udah ada undang-undangnya, kita wajib taat. Wajib bayar kepada pemerintah. Ya, nanti kita coba cari caranya. Bagaimana caranya nih kita berkomunikasi sama Basnas. Minimal Jakarta Barat inilah dikelola nih.
zakat-zakat kita dikedoya supaya jadikan satu. Ini kan pemahaman begini kita jarang disampaikan, ya, sehingga tidak timbul kesadaran dari masyarakat. Bayangin kalau kita kompak jadi satu tempat bayar zakat, insya Allah kuatlah umat Islam ekonominya, ya. Demikian. Ada yang mau ditanya? Ada Pak, ibaratnya ngomong ngaji dah, ngaji saya punya pikiran nih, buat saya gitu ya. Jadi ngaji itu selain lagi kepada saya begitu. Kita udah sedekah gitu. Jadi tugas itu bisa kali kita lagi gitu. Buat anak saya gitu. Nah ini bagus nih pertanyaannya nih. Ya. Kita udah ngeluarin zakat tapi kita posisinya orang miskin nih. Ya, mungkin. Ya, orang nggak punya zakat karena wajib namanya zakat fitrah tuh individu kan, setiap orang. Kita keluarin. Si amil tahu, si ustadz kayak ya kan guru ngaji, dia tahu emang yang paling miskin dia kasih lagi, ya kan? Ini boleh begitu, boleh. Kan dia mah sebagai amil dan penyalur, dia udah nyalurin gitu. Bukan zakat kita dibalikin, bukan. Kalau ngebalikin zakat nggak boleh. Dia sudah menjadi harta zakat itu yang dikelola amil, kemudian disalurkan lagi kepada yang berhak. Emang yang berhak yang kita doang misalnya yang paling susah, ya kan? Nah terus kita nih kasih lagi nih ke anak kita, ya kan? Ini kan udah hak kita, orang boleh dibagi sama amil. Beda tuh dengan beras zakat tadi, ya kan? Kalau tadi milik kita zakatin. Nah kalau kita zakat langsung ke anak kan kagak boleh. Nggak boleh, orang tua zakat ke anak, anak zakat ke orang tua nggak boleh karena ini di bawah tanggung jawab nafkahnya, nggak boleh. Nah tapi kalau kita serahkan ke amil, amil ngasih lagi kita sebagai mustahik karena kita fakir, kemudian udah milik kita kasih ke anak kita, boleh. Habis itu dibayarin lagi zakat sama dia, gitu kan? Sama dia dibayarin lagi, lah udah milik dia, terserah. Iya, boleh. Kalau caranya begitu ya. Secara agama serahkan dulu kewajiban kita kepada amil atau kepada siapa, kemudian dia mau serahkan ke kita itu nggak ada masalah, ya. Makanya kalau guru-guru kita dulu, orang-orang tua kita emang ngaturnya bagaimana nih agama bisa dijalanin dengan sesuai aturan, tidak melanggar aturan, tapi fakir miskin ketolong. Caranya begitu bisa jadi, ya. Bisa jadi sebenarnya tuh beras dia muter aja ke sini juga. Iya kan? Berasnya tentu juga bisa muter bisa sampai 7 orang gitu kan. Karena semuanya fakir gitu. Boleh seperti itu boleh. Iya. Gitu. Cukup ya? Kan udah malam. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.